Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gono gini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini, ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum. Dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Betul semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha. 4 usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin diperjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Apakah? Mungkin Grand Ridge. Oh, Oke. Itu rumahnya. PH ya. Cempaka Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Ya? Atas namanya atas nama siapa sih Om?
Waktu itu. Apanya? Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan. Katakan apa ya namanya? Dengan kuasa hukum. Harta bersama ya. Harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya. Om, kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh, jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Gideon ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tengker. Tengkernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Gideon ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. Ya, belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha dari sempat Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk membahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan. membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya, Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan. Sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lamban itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan ini. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat ya? Banyak kan ya. Selain rumah, hotel, tahu apa lah. Nanti lihat aja. Lebih dari 10 aset tuh? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih. Kurang lebih? Kurang lebih. Berarti 10 aset berarti ya Pak ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang apa, lebih. Iya. 10 kali. Hampir Kalau 10. Nanti bukan saya yang periksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya? Tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, Nggak ada itu beda, hubungannya. itu beda. Nggak ada Belum, hubungannya. nggak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya, Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti nyusul deh kayak gitu-gitunya. Iya, Mbak Indah jadi. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu, Iya. atas nama mamanya Kak Dion. ya. Tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya. Oke. Itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikahnya saya. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisarinya seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum juga ya Bang?
Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh, betul. Pasti lah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai kuasa. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om? Ya, komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om? Tadi kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Nggak pertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah kita itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik. Terbongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sini kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, adanya imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya gitu atau apa gitu. Oke, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan sama 20 tahun tuh. Sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Anak-anak beda urusan ini, saya sama ibunya. Anak-anak sempat tinggal di sana, gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Kayak menokang. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Menyembatani. No comment. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, kita optimis, sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Ernest, saya juga
bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan Menggugat. Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Nggak, ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran Iya, kisaran tuntutannya Bang. Amelia kan Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Puluhan kan? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion, boleh teman-teman. Om Dion itu kan pas perpisahan itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua ini mungkin apa yang Om Yang Dion- diperoleh sama Yang dari diperoleh. hasil perceraian kemarin Om? Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion gak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Bang? belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti.
Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Betul semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri? Ya. Jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin Perjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang Kisarannya berapa? paling ingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Ya, Apakah? mungkin Greenwich. Oke. Itu rumahnya. PH ya, PH ya. Cempaka Putih ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan kepada apa ya namanya dengan kuasa hukum harta bersama ya. harta bersama. Dalam pernikahan ya. Ya, Om, selama kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Dion ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tengker. Tengkernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Dion ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya, Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha Sempat dari Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk ngebahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. nggak ada ini, belum ada respon Ya. Oh, berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun
tidak ada respon yang baik. Belum ada respon. Sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan, sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lambat itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat nggak? Banyak kan ya. Selain- rumah, hotel, tahu apa lah. Dilihat aja. Lebih dari 10 aset tuh? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih. Kurang lebih? Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang Ya. lebih. Iya. 10 kali. Hampir Aduh, 10. Nanti bukan saya yang periksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya? Tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi, Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. Tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Nggak ada Belum, hubungannya. nggak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya, Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Iya, Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. ya. Tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum dulu ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh belum dulu. Pastilah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai kuasa hukum. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, masih kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya, Om. Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya, Om. Nanti kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama dari ibu. Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Nggak pertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah dan itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci.
Ini pulang rumah dalam keadaan baik, terbongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggal, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dio, ada imbas ke diri Om Dio, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dio. Mungkin mental health-nya gitu apa gitu. Oke, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi ya, tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Ya, Sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke, Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Anak-anak beda urusan ini, saya sama ibunya. Oke. Anak-anak sempat tinggal di sana, memang gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Menokang. Oke. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani gitu. Jembatani. No comment. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, itu optimis, Iya, kita sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan Penggugat. sendiri? Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak dipublis ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah?
miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya bang? Belum tahu nanti lihat nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin deh. Karena Satu sudah lagi banyak Om Dion, teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua ini mungkin apa yang Om Yang Dion diperoleh sama Yang dari diperoleh hasil perceraian kemarin om? mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa? Yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Om? belum ada yang dikuasai berarti om dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gono gini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Itu semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa
datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin Perjuangkan. Nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling Kisarannya diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Om. Ya, Apakah? mungkin Prime Ridge. Oke. Itu rumahnya. PH ya, PH ya. Cempaka PH. Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Gurita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan gitu. Kepada apa ya namanya? Dengan kuasa hukum Harta bersama ya. harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya, Om, selama kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh, jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Gideon ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Gideon ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya, Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha Sempat dari Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk ngebahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Oh, berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan. Sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lamban itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan itu. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat ya? Banyak kan ya. Ada Selain- beberapa rumah, hotel, tahu apa lah. Dilihat aja. Lebih dari 10 aset Om? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih, Kurang lebih? kurang lebih, Berarti 10 aset berarti ya Pak ya? kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang apa, lebih. Iya. 10 kali. Hampir Karena 10. Nanti bukan saya yang periksa. termasuk kampus Oh, itu beda. asli ya. Tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Nggak ada Belum, hubungannya. nggak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali?
Ya. Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Aku potong cerita Iya, ya. Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. Ya. Tadinya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita berapa? Nah itu nanti. Masih belum dulu ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua ya. Oh begitu. Pastilah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai paslon. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Nah, apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om. Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om. Tadi kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama Rita. Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Enggak pertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah dan itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu, tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik, terbongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Begitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, adanya imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya gitu apa gitu. Oh iya, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Ya, Sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu.
agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Urusan anak-anak yang beda urusan ini saya sama ibunya. Oke. Anak-anak sempat tinggal di sana rumah. Gitu. Tapi Ya, tapi komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Menokang. Oke. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani gitu. Jembatani. Menokang. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, Optimis. itu optimis, sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan Menggugat. Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu, waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat tuh mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu. Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini, mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Nggak, ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion, teman-teman. boleh? Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua ini mungkin apa yang Om Yang diperoleh sama Yang dari diperoleh. hasil perceraian kemarin Om? mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Bang? belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya.
Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini, ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Itu semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri? Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, 4 usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin diperjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om, asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Apakah? Mungkin Greenwich. Oke. Itu rumahnya. PH ya, PH ya. Cempaka PH. Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan kepada apa ya namanya dengan kuasa hukum harta bersama ya. harta bersama. Dalam pernikahan ya. Ya, Om, kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya ini
saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa mempercayakan. Apalagi Om Dion ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tengker. Tengkernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Dion ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. Ya, belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha dari sempat Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk membahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya, Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan, sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lambat itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan ini. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bola balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Om Tidak Dion, ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat nggak? Banyak kan ya. Ada Selain- beberapa rumah, hotel, tahu apa lah. Dilihat aja. Lebih dari 10 aset tuh? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih, Kurang lebih? kurang lebih, Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang Ya. lebih. Iya. 10 kali. Hampir Ada 10. dulu, nanti bukan saya yang periksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya. Oh, tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi, Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Nggak ada Belum, hubungannya. Mbak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya, Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Iya, Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada Ah, kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu, Iya. atas nama mamanya Kak Dion. ya. Tadinya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu, pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum juga ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua ya. Oh belum. Pastilah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti, biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai kuasa hukum. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang
kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om. Ya, komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om. Arti kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama Bunda. Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama nggak mempertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah kita itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik. Itu bongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, ada imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya gitu atau apa gitu. Oke, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Ya, Sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh, sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, terus saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Bukan anak-anak yang beda urusan ini, saya sama ibunya. Anak-anak sempat tinggal di sana rumah. Gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Menokang. Oke. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani gitu. Jembatani. Menokang. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, itu optimis, Iya. sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan komisi? Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di sini. Kalau tidak dipublis ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu
dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini, mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang di garis besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Ganti rugi itu bukan yang utama. Ya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan atau puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena sudah banyak juga teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua di ini mungkin apa yang Om Yang diperoleh sama dari hasil perceraian kemarin Om? Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Iya. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya? Iya. belum ada yang dikuasai berarti Om dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum. Dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini.
Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Itu semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri? Ya. Jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin Perjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling Kisarannya diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Ya, Apakah? mungkin Prime Rich. Oke. Itu rumah PH ya, PH ya. Cempaka Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan. Kepada apa ya namanya? Dengan kuasa hukum. Harta bersama ya. Harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya. Kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Gideon ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Gideon ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. Ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha dari Om Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk membahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan. membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan. Sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lamban itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan pemberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak hanya berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat nggak? Banyak kan ya.
Selain beberapa rumah, hotel, kawasan lah. Nanti lihat aja. Lebih dari 10 aset tuh? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih. Kurang lebih? Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? Kurang lebih. Iya kurang lebih ya. Kurang Iya. 10 kali. Hampir Karena 10. Nanti bukan saya yang meriksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya? Oh, tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi, Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh itu beda, itu beda, itu beda. Nggak ada Belum, hubungannya. nggak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Potong cerita Iya, ya. Mbak Indah jadi. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. Ya. Kemudian. Sudah masuk semua di sini. Ya oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikahnya saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita berapa? Nah itu nanti. Masih belum juga ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh belum. Pasti lah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai kuasa. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Nah, apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, masih kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om. Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om. Nanti kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama ada. Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Nggak pertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah kita itu. Yang dipakai buat brandless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu, tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik, terbongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Begitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, ada imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya juga apa gitu. Oh iya, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini.
dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi ya, tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih. itu diperkirakan berapa sih yang diminta di Wah, nggak tahu ini. kan selama 20 tahun tuh itu. Ya, Sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan, gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian, sekian, sekian. Ya. Tapi memang sudah. Masih nggak sih? Oh, Jadi gini, saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Urusan anak-anak yang beda urusan ini saya sama ibunya. Oke. Anak-anak sempat tinggal di sana, rumah. Gitu. Tapi Oke, tapi komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca Iya. sendiri mempermasalahkan ini? Nokang. Oke. Tapi anak-anak ada gak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Menyembatani gitu. Menyembatani. Nokang. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, Optimis. itu optimis, sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan Menggugat. Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di sini. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu, waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini, mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Nggak, ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oh, oke. Gitu ya. Kisaran Iya, kisaran tuntutannya Bang. Amelia kan Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Di atas Kalau boleh tahu, Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Puluhan kan? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Nanti. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion, boleh teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua ini mungkin apa yang Om Yang Dion- diperoleh sama Yang dari diperoleh. hasil perceraian kemarin Om? Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama Sekarang itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Bang? belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tanker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ.
Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gono gini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan, malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Betul semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Jadi gini ya. Dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin perjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset bagaimana begitu. Tapi yang paling Kisarannya yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya Om. Ya, Apakan? mungkin Greenwich. Oke. Itu rumahnya. PH ya, PH ya. Cempaka PH. Mukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum.
atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan gitu. Kepada apa ya namanya? Dengan kuasa hukum Harta bersama ya, bisa harta disebut. bersama. Dalam pernikahan ya. Ya, Om, dalam kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh, jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Gideon ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Gideon ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke, Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya, Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha sempat dari Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk membahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon Ya. Oh, berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan. Sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lamban itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bola-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Om Tidak Dion, ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat nggak? banyak kan ya. Ya. Ada Selain- beberapa rumah, hotel, tahu apa lah. Nanti lihat aja. Lebih dari 10 aset tuh? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih, Kurang lebih? kurang lebih, Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang apa, lebih. Iya. 10 kali. Hampir Aduh, 10. Nanti bukan saya yang periksa. termasuk kampus Oh, itu beda. asli ya. Oh, tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Enggak. Aset. Oh, itu beda, Bukan itu beda, hubungannya. itu beda. Nggak ada Belum, hubungannya. enggak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya. Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Iya, Mbak Indah jadi. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. Ya. Tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah selesai. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum juga ya Bang?
Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh, betul. Pastilah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai pastor. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om. Ya, komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om. Nanti kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama dari ibu. Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Nggak pertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah dan itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang rumah dalam keadaan baik. Itu bongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, adanya imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya juga apa gitu. Oh iya, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Ya, Sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan begini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Masih nggak sih? Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Anak-anak yang beda urusan ini, saya sama ibunya. Oke. Anak-anak sempat tinggal di sana, memang. Gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Menokang. Oke. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani gitu. Jembatani. Menokang. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, itu optimis, Iya, kita sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Ernest, saya juga
bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan Penggugat. Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Ganti rugi itu bukan yang utama. Ya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oh, oke. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om Dion, boleh teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua ini mungkin apa yang Om Yang Dion- diperoleh sama Yang dari diperoleh hasil perceraian kemarin Om? mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Bang? belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15/No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti.
Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Itu semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri? Ya. Jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin diperjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling kisarannya diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Apakah? Mungkin Grand Ridge. Oke. Itu rumahnya. PH ya, PH ya. Cempaka PH. Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya, atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan kepada apa ya namanya, dengan kuasa hukum harta bersama ya. harta bersama. Dalam pernikahan ya. Ya, Om, selama kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya ini, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Dion ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Dion ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha dari sempat Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk membahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun
tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan, sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lambat itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan ini. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bola balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat ya? Banyak kan ya. Selain rumah, hotel, tahu apa lah. Lihat aja. Lebih dari 10 aset tuh? Ya. Lebih dari 10 aset? Kurang lebih. Kurang lebih? Kurang lebih. Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? Kurang lebih. Iya kurang lebih. Kurang Ya. lebih. Iya. 10 kali. Hampir Aduh, 10. Nanti bukan saya yang periksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya? Oh, tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi, Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Ada Belum, hubungannya, Mbak. oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya, Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Iya, Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada Ah, kakak lupa. Mbak Indah deh. Ah. Rumah yang di Cempaka Putih itu, Iya. atas nama mamanya Kak Dion. ya. Tadinya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah itu saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum juga ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua ya. Oh belum. Pastilah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti, biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai kuasa hukum. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya, Om. Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya, Om. Andi kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama dari ibu. Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Nggak pertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah dan itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik. Itu bongkar semua, rusak
semuanya udah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, ada imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya juga apa gitu. Oke, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi ya, tuntutan ganti rugi yang rumah di Bakabutu itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan sama tuntutan tuh. Sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Anak-anak beda urusan ini, saya sama ibunya. Anak-anak sempat tinggal di sana, rumah. Gitu. Tapi komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Menokang. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Menyembatani. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, itu optimis, sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan penggugat? Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu, waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini, mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Ganti rugi itu bukan yang utama. Yang utama itu pembagian bonus gini. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan?
Puluhan ya bang? Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi, banyak Om juga Dion, teman-teman. boleh? Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua di ini mungkin apa yang Om Yang Dion- diperoleh sama Yang dari diperoleh. hasil perceraian kemarin Om. Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om. Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat. Maksudnya Om Dion gak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya. Iya. belum ada yang dikuasai berarti Om dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gono gini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Betul semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin
Perjuangkan. Nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling Kisarannya diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Ya, Apakah? mungkin Prime Ridge, Oke. Itu rumah PH ya, PH ya. Cempaka Putih ya. PH dan rumah itu. ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan kepada apa ya namanya dengan kuasa hukum Harta bersama ya. harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya, Om, selama kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh, jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Gideon ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Gideon ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke, Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya, Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha Sempat dari Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk ngebahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Oh, berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan. Sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lamban itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat nggak? Banyak kan ya. Ya. Ada Selain- beberapa rumah, hotel, tahu apa lah. Nanti lihat aja. Lebih dari 10 aset Om? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang Om? lebih, Kurang lebih? kurang lebih, Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang Iya. 10 kali. Hampir Nah, 10. Nanti bukan saya yang periksa. termasuk kampus Oh, itu beda. asli ya. Tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Ada Belum, hubungannya, enggak. oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Iya, Mbak Indah jadi. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. Ya. Tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Dan ya,
Oke. Itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah selesai. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita berapa? Nah itu nanti. Masih belum dulu ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh belum. Pasti lah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai person. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Nah, apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om? Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om? Nanti kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama Saya Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama nggak mempertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah di situ. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu, tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang rumah dalam keadaan baik, itu bongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, adanya imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya gitu apa gitu. Oh iya, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama, akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Ya, Sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirimkan mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang, wah, udah lanjutkan.
masukin gugatan. Akhirnya ya malam ini kita bertemu karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke, Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Urusan anak-anak yang beda urusan ini saya sama ibunya. Oke. Anak-anak sempat tinggal di sana, rumah. Gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Kayak menokang. Oke. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani gitu. Jembatani. Nokongan. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, Optimis. itu optimis, Iya, kita sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan Gugat. sendiri? Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Nggak, ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oh, oke. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan atau puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion, teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua di ini mungkin apa yang Om Yang Dion- diperoleh sama Yang dari diperoleh. hasil perceraian kemarin Om? Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Bang? belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya.
Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini, ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Betul semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri? Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin diperjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling kisarannya berapa? yang paling diingat apa aja sih Om, asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Apakah? Mungkin Grand Ridge. Oke. Itu rumah PH ya, PH ya. Cempaka Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya, atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan. Udah atas nama Bu Rita. Udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan kepada apa ya namanya, dengan kuasa hukum harta bersama ya. harta bersama. Dalam pernikahan ya. Ya, Om, kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya ini, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Dion ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Dion ini menaruh kepercayaan
kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. Ya, belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha dari sempat Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk ngebahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan. membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Oh, berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan, sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lambat itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan ini. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat nggak? Banyak kan ya. Selain Hotel, tahu apa lah. Lihat aja. Lebih dari 10 aset Om? Ya. Lebih dari 10 aset? Kurang lebih. Kurang lebih? Kurang lebih. Berarti 10 aset berarti ya Pak ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang Ya. lebih. Iya. 10 kali. Hampir Kalau 10. Nanti bukan saya yang periksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya? Tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi, Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Nggak ada Belum, hubungannya. Mbak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Aku potong cerita Iya, ya. Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. Ya. Tadinya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya. Oke. Itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum juga ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh begitu. Pasti lah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batin menjadi batin. Itu saja harapan saya sebagai kuasa hukum. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om?
banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om. Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om. Oh, Arti kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama Bunda. Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Nggak mempertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah kita itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik. Itu bongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Biasanya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, ada imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya gitu apa gitu. Oke, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Ya, Sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh, sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Anak-anak beda urusan ini, saya sama ibunya. Anak-anak sempat tinggal di sana, rumah. Gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Menokang. Oke. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani gitu. Jembatani. No comment. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, itu optimis, Iya. sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan komisi? Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak dipublis ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu, waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja.
Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Ganti rugi itu bukan yang utama, yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran. Iya kisaran tuntutannya bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa bang? Kalau boleh tahu bang? Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan atau puluhan bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya bang? Tahu nanti lihat nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin deh. Karena sudah banyak juga teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua di ini mungkin apa yang Om yang diperoleh sama dari hasil perceraian kemarin Om? Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya. Iya. belum ada yang dikuasai berarti Om dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini, ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum. Dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Betul semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Nah, jadi gini ya.
dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin Perjuangkan nominal berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling Kisarannya diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya Om. Ya, Apakah? mungkin Prime Rich. Oke. Itu rumah PH ya, PH ya. Cempaka Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan kepada apa ya namanya dengan kuasa hukum Harta bersama ya. harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya, Om, selama- kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Nah, Oh itulah. jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya ini, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Gideon ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Dion ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu kan. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke, Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkan memperjuangkannya. itu. Ya, belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya, Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha Sempat dari Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk ngebahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan. membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Oh, berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan. Sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lamban itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Om Tidak Dion, ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat nggak? Banyak kan ya. Ya. Ada Selain- beberapa rumah, hotel, tahu apa lah. Nanti lihat aja. Lebih dari 10 aset Om? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih. Kurang lebih? Kurang lebih. Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya?
kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang Apa, lebih. Iya. 10 kali. Hampir Karena 10. Nanti bukan saya yang meriksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya? Oh, tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi, Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. Tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Nggak ada Belum, hubungannya, nggak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya, Saya udah nggak tahu lagi gimana pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Potong cerita Iya, ya. Mbak Indah jadi. Mbak boleh cerita. So, ada yang kakak lupa nih, ada Ah, kakak lupa. Ya, Mbak Indah nanti deh. kita- Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. ya. Tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikahnya saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita berapa? Nah itu nanti. Masih belum juga ya Bang? Kak, kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh begitu. Pasti lah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai pastor. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan. Maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Nah, apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang? Atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, masih kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya, Om. Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya, Om. Tadi kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama dari ibu. Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Nggak pertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah di sebelah itu. Yang dipakai buat trendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu, tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik, terbongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Begitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, ada imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya juga apa gitu. Oh iya, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya.
Tapi tuntutan ganti rugi ya, tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih. itu diperkirakan berapa sih yang diminta di Wah, nggak tahu ini. kan selama 20 tahun tuh itu. Ya, Sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan, gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirimkan mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian, sekian, sekian. Ya. Tapi memang ada sudah. somasi nggak sih? Jadi gini, saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Urusan anak-anak yang beda urusan ini saya sama ibunya. Oke. Anak-anak sempat tinggal di sana, rumah. Gitu. Tapi Oke, tapi komunikasinya kan- seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? No comment. Oke. Tapi anak-anak ada gak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Menyembatani gitu. Menyembatani. No comment. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, Optimis. itu optimis, sangat optimis. Selama saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan Menggugat. Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu, waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu. Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini, mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Nggak, ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran Iya, kisaran tuntutannya Bang. Amelia kan Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang, Belum ya? Hah? miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion, boleh teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua ini mungkin apa yang Om Yang Dion- diperoleh sama Yang dari diperoleh. hasil perceraian kemarin Om? Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Tapi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Bang? belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia.
Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gono gini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Itu semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin diperjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya Om. Ya, Apakah? mungkin Grand Ridge. Oke. Itu rumah PH ya, PH ya. Cempaka Putih ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya, atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon
atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan kepada apa ya namanya dengan kuasa hukum Harta bersama ya, harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya, Om, selama- kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Nah, Oh, itulah. jadi begini. Kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Gideon ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Gideon ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke, Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang Ah, memperjuangkannya. memperjuangkan itu. Ya, belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya, Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha Sempat dari Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk membahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Oh, berarti Om Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan. Sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lambat itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat ya? Banyak kan ya. Ya. Ada Selain- beberapa rumah, hotel, tahu apa lah. Dilihat aja. Lebih dari 10 aset Om? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih, Kurang lebih? kurang lebih, Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang apa, lebih. Iya. 10 kali. Hampir Kalau 10. Nanti bukan saya yang periksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. asli ya. Tidak. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, Nggak itu ada beda, itu beda. nggak ada Ya, belum. hubungannya. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Aku potong cerita Iya, ya. Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. Ya. Tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum dulu ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya.
namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh begitu. Pastilah dibagi dua semua itu aset segala macam, diperhitungkan semua di pengadilan nanti, biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai pastor. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Nah, apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om? Ya, komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om? Tadi kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama Saya ada. sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama? Nggak mempertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah dan itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik. Kita bongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, adanya imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya juga apa gitu. Oh iya, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama, akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Ya, sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih Om, lucu-lucu aja nih gimana. Tapi ternyata Om Dion bilang, wah udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke, Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Anak-anak beda urusan ini, saya sama ibunya. Anak-anak sempat tinggal di sana, gitu. Tapi komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan Menokang. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, kita optimis, sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif.
Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu. Langkah apa, Mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan komisi? Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat tuh mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Ganti rugi itu bukan yang utama. Ya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan atau puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin deh. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion, teman-teman. boleh? Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua di ini mungkin apa yang Om Yang diperoleh sama dari hasil perceraian kemarin Om? mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Bang? belum ada yang dikuasai berarti Om dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini, ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri.
datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Betul semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri? Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin diperjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling kisarannya diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya. Apakah? Mungkin Grand Ridge. Oke. Itu rumahnya. PH ya, PH ya. Cempaka PH. Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan. Dapatkan apa ya namanya? Dengan kuasa hukum. harta bersama ya. Harta bersama. Dalam pernikahan ya. Ya. Om, kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Dion ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Dion ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. Ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha dari sempat Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk membahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan. membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya
Ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan, sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lambat itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan itu. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bola balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat ya? Banyak kan ya. Selain- rumah, hotel, kawasan lah. Nanti lihat aja. Lebih dari 10 aset tuh? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih. Kurang lebih? Kurang lebih. Berarti 10 aset berarti ya Pak ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang apa, lebih. Iya. 10 kali. Hampir Karena 10. Nanti bukan saya yang meriksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya? Tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. Tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, Nggak itu ada beda, itu beda. nggak ada Belum, hubungannya. nggak. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya, Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Potong cerita Iya, ya. Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. ya. Tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikahnya saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum dulu ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh belum dulu. Pastilah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya, Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batin menjadi batin. Itu saja harapan saya sebagai kuasa hukum. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan. Maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Nah, apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang? Atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, masih benar. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om. Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om. Kan kita bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama Udah. dari Saya sekarang. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Nggak pertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah kita situ. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik. Terbongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin.
Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang Baik, baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Video, adanya imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya gitu atau apa gitu. Oh iya, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi ya, tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan begini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Masih nggak sih? Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Anak-anak beda urusan ini, saya sama ibunya. Anak-anak sempat tinggal di sana, rumah. Gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan ini? Menokang. Oke. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Menyembatani gitu. Menyembatani. Nokongan. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, kita optimis, Iya. sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu, Langkah apa, mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan komisi? Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu, waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini, mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Ganti rugi itu bukan yang utama. Ya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang?
Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin deh. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion, boleh teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua di ini mungkin apa yang Om Yang diperoleh sama Yang dari diperoleh. hasil perceraian kemarin Om. mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om. Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat. Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa. Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya. Iya. belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gono gini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om. Seperti ini. Nah ini ya. Surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum. Dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Itu semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, 4 usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin Perjuangkan diperjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum
masyarakat semua itu nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling Kisarannya diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya Om. Ya, Apakah? mungkin Brain Ridge. Oke. Itu rumah PH ya, PH ya. Cempaka Putih ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Ya? Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan Udah atas nama Bu Rita. udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan. Dapatkan apa ya namanya? Dengan kuasa hukum Harta bersama ya. harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya. Kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amalia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama iya. atau nama Om Atau sendiri? nama Om. Oh jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Gideon ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Gideon ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu kan. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Baru sekarang memperjuangkannya. Memperjuangkan itu. Ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha dari sempat Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk ngebahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan. membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan. Sampai dengan saat ini akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman, karena ini paling lamban itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bolak-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Tidak ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat nggak? Banyak kan ya. Ada Selain- beberapa rumah, hotel, tahu apa lah. Nanti lihat aja. Lebih dari 10 aset Om? Ya. Lebih dari 10 aset? Kurang lebih. Kurang lebih? Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Kurang Ya. lebih. Iya. 10 kali. Hampir Karena 10. Nanti bukan saya yang meriksa. termasuk kampus Oh, itu beda. asli ya. Tidak. Beda. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. Tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Nggak ada Belum. hubungannya. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kah yang di Bali? Ya. Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti menyusul deh kayak gitu-gitunya. Otong cerita Iya, ya. Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion. Ya. Tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya, oke. Nanti ya. Oke. Itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita
beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu menikah saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisarinya seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita berapa? Nah itu nanti. Masih belum juga ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh belum. Pasti lah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batil menjadi batil. Itu saja harapan saya sebagai pastor. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan, maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Nah, apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, masih kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om? Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti itu ya Om? Tadi kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama Saya Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama nggak mempertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah, ada beberapa rumah dan itu. Yang dipakai buat brandless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu, tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang ke rumah dalam keadaan baik, terbongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Gitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Dion, ada imbas ke diri Om Dion, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Dion. Mungkin mental health-nya gitu atau apa gitu. Oke, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun itu. Ya, Sudah ada semua, sudah ada semua. Biarkan gini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirimkan mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih? Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang gini, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke. Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Bukan anak-anak yang beda urusan ini, saya sama ibunya. Oke.
Anak-anak sempat tinggal di sana, memang. Gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca Iya. sendiri mempermasalahkan ini? No comment. Oke. Tapi anak-anak ada gak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani gitu. Jembatani. No comment. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah. Optimis. Itu optimis. Iya, kita Sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. Apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu. Langkah apa, Mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan Menggugat. Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat tuh mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu. Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan. Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang digaris besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Nggak, ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oh, oke. Gitu ya. Kisaran Iya, kisaran tuntutannya Bang. Amelia kan Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang, Belum ya? Hah? miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Belum tahu nanti lihat. Nanti ya. Nanti. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om juga Dion boleh teman-teman. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua ini mungkin apa yang Om Yang Dion- diperoleh sama Yang dari diperoleh. hasil perceraian kemarin Om? Mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti Ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Iya. Belum. Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya Iya. Bang? belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar 1 triliun US dollar karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15 No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini, ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan, malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion menuntut, meminta hak-hak selama masa perkawinan dari 1986. Jadi apa yang menjadi hak Om Dion tentunya yang kami perjuangkan di sini. Kira-kira begitu ya Om Dion ya. Mungkin Om Dion mau sepatah kata. Itu semua. Ya Om Dion, mungkin kalau boleh dijelaskan hak apa saja yang ingin diperjuangkan sama Om Dion sendiri. Ya. Nah, jadi gini ya, dari Om Dion tentunya ada beberapa harta selama perkawinan itu, ada rumah, ada aset dari usaha, tempat usaha itu yang sekian lama ini, bagaimanapun juga yang namanya suami istri masih dalam terikat perkawinan, tentunya itu harus dibicarakan bersama. Toh pada akhirnya kan mereka juga udah selesai. Niat baik itu ditunggu Om Dion sampai dengan kemarin itu tidak ada pembicaraan dari Ibu Rita, sehingga Om Dion dengan terpaksa datang ke kantor sini meminta saya sebagai kuasa hukum untuk mengurus seluruh aset-aset selama mereka bersama. Di luar itu kita tidak masuk, cuma bersama. Apa saja aset-asetnya Om Dion dan nominal yang ingin perjuangkan nominalnya berapa Om? Waduh, belum tercatat semua itu, nanti Pak Aras yang tahu semuanya, karena saya tidak tahu semua jumlah aset itu bagaimana begitu. Tapi yang paling diingat, berapa? yang paling diingat apa aja sih Om, asetnya Om yang untuk yang diperjuangkan ke depan ini? Salah satunya. Salah satunya Om. Ya, Apakah? mungkin Prime Ridge. Oke. Itu rumah PH ya, PH ya. Cempaka Bukti ya. PH dan rumah itu. Ya semua usaha dia lah selama perkawinan. Untuk nominalnya belum tahu ya Om? Belum. Jumlahnya berapa? Belum. Atas namanya atas nama siapa sih Om? Apanya? Maksudnya Bangunan itu. Ya, rumah, usaha itu kepemilikan. Udah atas nama Bu Rita. Udah atas nama Bu Rita. Iya. Sebelumnya memang atas nama Om Gideon atau Bukan, kan dia berusaha sendiri. Oke. Tapi masih tetap istri saya, soalnya belum cerai. Oke. Jadi statusnya masih ya kita serahkan ke pengadilan kepada apa ya namanya dengan kuasa hukum Harta bersama ya. harta bersama. dalam pernikahan ya. Ya, Om, kenapa harus memakai nama Ibu Rita Amelia sendiri, padahal pada saat itu kan statusnya Om sama Ibu Rita masih suami istri. Kenapa tidak pakai dua nama ya, atau nama Om atau sendiri? nama Om. Oh jadi begini, kalau masalah itu biasanya jangankan Om Gideon ya, saya pun sama. Contoh ya, saya tidak punya aset apapun. Semua sampai sepeda motor itu nama istri saya. Namanya orang berkeluarga, berumah tangga itu biasa, mempercayakan. Apalagi Om Dion ini kan, ya teman-teman tentunya tahu siapa Om Gideon Tanker. Tankernya ini saya rasa seluruh Indonesia tahu siapa. Jadi Om Dion ini menaruh kepercayaan yang luar biasa kepada Tante Rita untuk mengurus seluruh usaha. Jadi gitu ya. Jadi kami dua ini sebenarnya mirip-mirip nih. Semua aset tidak ada atas nama kami ini. Oke. Om Gideon, kenapa akhirnya baru sekarang? Memperjuangkannya. Memperjuangkan itu.
Ya belum waktunya dan belum dapat pengacara yang tepat. Oh, belum dapat pengacara yang tepat. Ya, Iya, iya. Selain belum dapat pengacara yang tepat, Sudah ada usaha Sempat dari Om ada, Gideon nggak sih ke Bu Rita untuk ngebahas masalah ini? misalnya ada Ya, omongan membuka omongan itu sebelum akhirnya sekarang. Nggak ada ini, belum ada respon. Ya. Oh, berarti jadi Om begini. Tapi sudah ada usaha ya Om. Jadi begini, menyangkut ada dan tidaknya pembicaraan itu, yang terakhir itu Om Dion waktu undang saya ya, waktu undang saya itu Om Dion katakan bahwa saya sudah mencoba berkomunikasi dengan Ibu Rita, namun tidak ada respon yang baik, belum ada respon, sehingga saya ada beberapa kali itu saya memberi kesempatan ya, ruang kesempatan sampai dengan saat ini. Akhirnya kita mengambil langkah pada malam hari ini bertemu teman-teman karena ini paling lambat itu hari Rabu sudah didaftarkan gugatan itu. Jadi biarlah negara yang memutuskan, daripada Om Dion sudah usia seperti gini harus bola-balik, harus telepon kanan kiri, ya sudahlah. Kebetulan Om Dion bertemu dengan kami sebagai kuasa hukum dan memberi kuasa, kita tentunya lewat pengadilan lebih pasti di sana. Om Tidak Dion, ada berpihakan ya. Om Dion, kalau aku boleh tahu nih, seingat Om Dion selama berumah tangga, seberapa banyak asetnya sih Om yang masih terkelola sampai saat ini, mungkin dari Mama Rita? Ingat ya? Banyak kan ya. Ya. Ada Selain- beberapa rumah, hotel, tahu apa lah. Dilihat aja. Lebih dari 10 aset Om? Ya, Lebih dari 10 aset? Kurang lebih, Kurang lebih? kurang lebih, Kurang lebih berarti 10 aset berarti ya Pak ya? kurang lebih. Iya kurang lebih. Kurang Ya. lebih. Iya. 10 kali. Hampir Kalau 10. Nanti bukan saya yang periksa. Termasuk kampus Oh, itu beda. Asmi ya. Tidak. Jadi begini, saya bedakan dulu ya. Ini ada harta bersama. Yang kami perjuangkan di sini harta bersama. Kalau seperti teman-teman tadi bicara tentang Asmi, Asmi itu kepemilikan dari orang tuanya Om Gideon. Ya, bawaan. Jadi beda ya. tapi masih tetap dikuasain oleh Mama Rita. Aset. Oh, itu beda, itu beda, itu beda. Nggak ada Belum. hubungannya. Oke. Artinya apa saja yang masih dikuasai oleh Mama Rita? Hotel kan yang di Bali? Ya, Saya udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya nanti nyusul deh kayak gitu-gitunya. Aku potong cerita Iya, ya. Mbak Indah aja deh. So, ada yang kakak lupa nih, ada kakak lupa. Mbak Indah deh. Rumah yang di Cempaka Putih itu Iya. atas nama mamanya Kak Dion ya. tadi ya. Sudah masuk semua di sini. Ya oke. Nanti ya, Oke. itu mungkin di tahap berikutnya setelah kita mendaftar gugatan hari Rabu itu pasti kita beritakan juga kepada teman-teman. Jadi saat itu tidak pernah ada perjanjian, hanya tahu nikah saja. Dan selesai pun Om Dion terakhir masih ngomong ya, tapi Bu Ritanya tidak merespon. Jadi intisari ini seperti itu. Orang dua ini bertemu, nggak ada solusi. Kalau ada solusi kan tidak mungkin Om Dion datang ke sini, benar kan? Seperti itu. Lalu setelah memutuskan ingin memperjuangkan aset-aset tersebut, apakah sudah ada perhitungan jatahnya Om Dion berapa, jatahnya Mama Rita Nah berapa? itu nanti. Masih belum dulu ya Bang? Kan kalau secara keseluruhan sudah ada dalam bayangan kami ya. Namun itu kan akan dibagi dua semua. Oh belum. Pasti lah dibagi dua semua itu aset segala macam. Diperhitungkan semua di pengadilan nanti. Biarlah hakim yang memutuskan. Tapi yang pasti dalam perjalanan Om Dion akan mendapatkan hak sesuai dengan yang tertulis. Harapan saya Ibu Rita, Om Dion di usia yang tidak muda lagi, marilah kita menundukkan kepala, tidak usah berbesar hati, tidak usah keras hati ya, tidak usah keras hati, yang hak menjadi hak, yang batin menjadi batin. Itu saja harapan saya sebagai kuasa hukum. Om, boleh nanya kah? Tadi kan Om bilang kenapa baru sekarang, karena ini baru waktunya gitu kan. Maksudnya baru saatnya dibuka sekarang. Nah, apakah sebelumnya memang ada kesepakatan yang masih bisa dijalanin sama Mama Rita sampai akhirnya belum dibuka kemarin-kemarin dan baru sekarang, atau mungkin karena apa sih Om? Banyak kendala. Oh, banyak kendala. Apa saja mungkin kendalanya Om yang menghambat? Ya, banyak lah, saya nggak bisa cerita. Komunikasi salah satunya ya Om. Ya komunikasi nggak ada sama sekali. Berarti komunikasi sepihak lah bisa dibilang seperti Iya. itu ya Om.
Oh, tadi kan bilang rumah di Cempaka Putih kan atas nama masih atas nama ibu Mama. Mama Udah. ada. Nah itu kenapa sih dari Mama Rita sendiri masih mempertahankan sedangkan itu masih atas nama Enggak mempertahankan itu. Dia ada rumah sendiri di sebelah. Ada beberapa rumah dan itu. Yang dipakai buat friendless itu yang saya mau tuntut pemakaiannya selama 20 tahun. Tanpa ada apa-apa. Tinggalin rumah juga dalam keadaan hancur waktu itu. Tidak ada penyerahan kunci. Ini pulang rumah dalam keadaan baik. Terbongkar semua, rusak semuanya sudah. Ya rusak lah, gimana sih, kayak nggak dipakai, nggak ditinggalin. Sebenarnya kan dia pakai pulangnya dalam posisi yang baik untuk ditinggali lagi kembali. Begitu. Bang, aku melihat permasalahan ini yang dialami Om Gideon, adanya imbas ke diri Om Gideon, ke semua masalah ini, imbas ke diri Om Gideon. Mungkin mental health-nya gitu apa gitu. Oke, buktinya malam ini Om Dion sangat lancar ya. Seperti Om Dion bilang tadi, Om Dion baru ketemu waktu yang indah, dan Om Dion baru bertemu lagi saya. Saya kenal Om sudah cukup lama. Akhirnya kita bertemu kembali saat ini, dan Om Dion bilang bantu saya. Tapi tuntutan ganti rugi ya, tuntutan ganti rugi yang rumah di Cempaka Putih itu diperkirakan berapa sih yang diminta di? Wah, nggak tahu ini. Kan selama 20 tahun tuh. Ya, sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Biarkan begini. Jadi gini teman-teman, saya harap teman-teman bersabar. Biarlah mereka yang berikan ke teman-teman. Kan kita daftar gugatan itu dengan relas panggilan itu akan dikirim ke mereka kan. Biarlah mereka yang menjawab. Oh, sekian. Ya. Tapi memang sudah. Nggak sih, Jadi gini. Saya dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya ke Om Dion. Bayangkan dari 21 November sampai malam ini kita bertemu, karena saya masih memberikan ruang dan waktu agar ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Saya bilang, Om, saya malu juga nih, Om, lucu-lucu aja nih, gimana? Tapi ternyata Om Dion bilang, wah, udah lanjutkan, masukin gugatan. Akhirnya, ya malam ini kita bertemu, karena paling lambat hari Rabu itu kita sudah daftarkan. Oke, Om, anak-anak sendiri tahu nggak sih Om, kayak Gigi dan Caca, sempat Om membicarakan ke mereka gitu? Sebagai penyambung lidah. Anak-anak yang beda urusan ini saya sama ibunya. Anak-anak sempat tinggal di sana memang. Gitu. Tapi Oke, komunikasinya seperti apa Om dengan anak-anak, dengan Gigi dan Caca sendiri mempermasalahkan Menokang. Tapi anak-anak ada nggak sih kayak berusaha menjadi mediator? Iya, penyambung lidah gitu. Jembatani gitu. Jembatani. Menokang. No comment. Tapi berarti Om optimis ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pastilah, kita optimis, Iya, kita sangat optimis. Saya kan sebelum bikin perjanjian dengan Pak Erles, saya juga bicara dulu dengan Pak Erles, pengacara saya, bagaimana ini positif nggak nih dan negatif. Dia bilang ini positif. Kalau nggak, apa gunanya saya mau belain orang yang salah gitu loh. apabila tidak digubris nih Bang dari pihak sana gitu. Langkah apa, Mungkin Bang? langkah apa yang mau dilakukan sama kalian sebagai tim dan komisi? Jadi begini, ini kita masukin gugatan ke pengadilan. Dari pengadilan itu, pengadilan kan negara di situ. Kalau tidak digubris ya disita dong. Itu ada tahapnya, nanti ya, ada tahapnya. Tapi saya rasa mereka sudah persiapkan juga, karena seperti mereka tahu waktu saya beberapa kali bertemu Om Dion di sini, mereka tahu. Dan kita ke PN Selatan ya, PN Pusat pun mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Ketika itu responnya mereka sendiri seperti apa Om? Pas mereka tahu? Ya, kalian bisa lihat di infotainment atau di majalah, kalian buka saja. Ada kok di situ pernyataan. 3 hari sesudah kan keluar. Tapi kami diam aja sampai malam ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya, nggak usah kita melebar. Yang penting kita bertemu di sini mencari solusi, kita masukin gugatan, mereka menjawab, kita bertemu di pengadilan.
Oke Bang, ini gugatan yang akan masuk kan tentu pasti ada tuntutan gitu. Sementara tadi yang di garis besarkan itu ganti rugi, itu di total kisarannya ganti rugi berapa sih? Ganti rugi itu bukan yang utama. Iya. Yang utama itu pembagian gonogini. Oke. Gitu ya. Kisaran. Iya, kisaran tuntutannya Bang. Setelah dihitung-hitung kisaran tuntutan berapa Bang? Kalau boleh tahu Bang. Belum ya? Hah? Miliarannya belasan kah atau berapa? Miliaran lah. Miliaran. Kalau nggak miliaran nggak mungkin lah Om datang sini. Belasan apa puluhan Bang? Punya aset besar. Puluhan atau belasan Bang? Puluhan atau belasan? Puluhan ya Bang? Tahu nanti lihat. Nanti ya. Kalau nominalnya enggak. Kita bisa akhirin ya. Karena Satu sudah lagi banyak Om Dion teman-teman. boleh. Om Dion itu kan pas seperti saat itu mungkin aset yang tersisa di Om Dion apa aja sih? Mungkin kan semua di ini mungkin apa yang Om Yang diperoleh sama dari hasil perceraian kemarin Om? mungkin rumah tinggal yang sekarang aja atau apa? Atau seperti ada apa? lagi atau hanya Nggak ada yang didapat Om? Maksudnya dari harta bersama gitu nggak ada yang didapat? Maksudnya Om Dion nggak dapat apa-apa? Belum dapat apa yang dikuasain sama itu rumahnya Om Dion. Jadi sama sekali belum dapat apa-apa ya, Iya. Om? belum ada yang dikuasai berarti Om ya, dari harta bersama. Oh. Siap. Ancaman Gideon Tengker, gugat Nagita dan Raffi gara-gara masuk RSJ. Gideon Tengker menggugat harta Rieta Amelia. Gugatan soal harta ternyata tak baru kali ini saja diungkit Gideon Tengker. Sebelumnya, ayah kandung Nagita Slavina juga pernah mengancam akan menggugat Raffi Ahmad, Nagita Slavina hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena memasukkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Beberapa tahun lalu, Gideon Tengker sempat muncul ke muka publik dengan emosi yang menggebu-gebu dan curhat soal permasalahan keluarganya. Pria yang hobi berburu itu mengungkit soal kasih sayang hingga harta gonogini lewat Facebook pribadinya. Masalah yang seharusnya menjadi ranah pribadi dan diselesaikan secara kekeluargaan itu menjadi meluas. Gideon juga mencurahkan isi hatinya yang kesal karena tidak bisa bertemu anak dan cucu-cucunya. Ia mengaku sulit bertemu Nagita, Raffi Ahmad, Caca Tengker dan juga cucunya, salah satunya Rafathar. Gideon juga marah dan mengatakan bahwa anak dan cucunya lebih menyukai uang daripada dirinya. Gideon bahkan mengaku sudah diusir secara paksa dari rumahnya sendiri. Ia mengungkap 4 sertifikat rumah Cemputeng 15/No. 28 tetap dipegang mereka meski bukan hak mereka. Selain diusir dari rumah, ia mengaku dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia berseloroh dipaksa menelan obat-obatan yang digunakan untuk merusak dan melemahkan otaknya. Gideon pun mengancam akan menggugat Raffi, Nagita hingga Rieta Amelia sebesar $1 triliun karena dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini surat kuasanya, Om, seperti ini. Nah ini, ya, surat kuasa. Setelah itu, malam ini juga kita sudah bersepakat mengenai hal-hal teknis setelah pengurusan perkara nanti. Dan puji Tuhan malam ini saya senang, gembira karena Om Dion tidak datang sendiri, datang dengan saudarinya Om Dion, Mbak Indah, dan ponakannya ini Mbak Rere. Jadi klop ya, secara legalitas dan lain sebagainya itu sah. Apalagi Om Dion di sini cakap hukum, dan tentunya kami hadir di sini, kami bersepakat bahwa sudah saatnya, saat yang tepat Om Dion